Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang udah tahu nama saya siapa? Oke, perkenalan dulu karena sebelumnya saya belum pernah masuk di kelas ini. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fajar. Kalian bisa panggil saya Bu Mutia. Oke. Nah, kita hari ini akan belajar tentang manajemen waktu. Nah, dari gambar di atas ini, kira-kira waktu yang kalian habiskan itu banyak di kegiatan apa? Tidur, belajar. Terus ada lagi, siapa yang sering bermain HP? Wah. Siapa? Oh, ini salah satu contohnya ya, tidur. Terus kemudian kalau dari gambar ini, yang paling banyak kalian lakukan itu yang mana? Siapa yang membaca buku? Sebelah sana. Siapa yang bermain game? Lebih sering waktunya digunakan untuk bermain game? Sebelah sini ya. Terus ada juga yang lebih sering waktunya digunakan untuk nongkrong? Sebelah sini. Siapa yang kalau misalkan pulang sekolah itu langsung nongkrong, nggak ke rumah dulu? Oke, berarti banyak dari teman-teman semua itu setelah pulang sekolah itu waktunya dihabiskan buat nongkrong, buat kalau misalkan di kelas itu buat bermain HP, dan tadi juga ada buat rebahan gitu ya. Nah, di sini itu pengertian dari manajemen waktu itu adalah cara kita atau kemampuan kita untuk bisa membagi, mengatur waktu, dan memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Jadi, kalau misalkan kalian itu bisa mengatur waktunya, nanti kegiatan kalian itu akan bisa terlaksana dengan efektif gitu. Nah, kemudian Bu Mutia pengen tahu dampak dari kesulitan mengatur waktu. Misalnya, kalau misalkan kalian itu sulit mengatur waktu, itu dampaknya itu akan tergesa-gesa, terus kemudian bisa mengakibatkan stres gitu. Nah, itu kan contoh yang dari Bu Mutia. Nah, di sini Bu Mutia pengen mendengar contoh dari kalian. Kita bermain games ya. Nah, gamesnya itu nanti kita estafet spidol. Nah, nanti spidol ini kita sambil menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Apal semua kan? Masuk nggak hafal? Nah, habis itu kita estafet ke sini, jadi melingkar gitu. Nah, orang terakhir yang memegang spidol ini, di lirik kita sampai dor aja. Jadi misal, sini nanti sampai lirik dor itu sampai sini. Nah, nanti anak ini yang akan menjawab dampak kesulitan mengatur waktu ini tadi. Oke? Gitu ya. Kita mulai dari sini ke sini aja, karena ini kosong. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Kita nyanyi Balonku Ada 5. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Siapa? Siapa? Ayo, ini apa ini? Harun, nggak apa-apa, ya sih jawab. Jawab. Nah, kalau misalnya kamu itu tidak dapat mengatur waktu, kira-kira dampak yang terjadi di kamu itu apa? Sebutin satu aja, nanti kita main lagi biar teman-temanmu dapat. Dampaknya, kalau misal kamu itu nggak bisa membagi waktu dengan baik. Iya, tugas menumpuk. Kita nyanyi lagi ya. Yuk, lanjut lagi dari Balonku Ada 5. Yuk, 1, 2, 3. Gak apa-apa. Ambil. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu. Merah muda dan biru. Balik lagi. Meletus balon hijau dan ayo. Siapa? Ini atau ini? Ini enggak sih? Ini. Enggak apa-apa, jawab aja. Kalau misalkan enggak apa-apa. Kalau misalkan kamu enggak bisa membagi waktu, kira-kira dampak yang terjadi di kamu apa? Tadi ini tugas menumpuk. Sebutin satu aja, nanti kita nyanyi lagi.
Apa ya? Tugas belum dikerjakan. Ya, ya nggak apa-apa, tugas belum dikerjakan. Nyanyi lagi. Balik ya. Kejauhan ya. Kesini lagi nggak apa-apa, Wis. Yuk, nyanyi lagi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Balatus balon hijau. Ya, tegaknya salah. Siapa? Faisal, Bu. Ini. Iya, Faisal, Bu. Gambreng dang, bertiga gambreng. Faisal, Bu. Faisal, Faisal tadi dia aja. lempar, Bu. Nggak fair, Bu. Yo. Yo, Nang, apa kalau misalkan kamu terjadi di kamu nggak bisa bagi waktu dengan baik, kira-kira dampak yang terjadi ke kamu apa? Ojo tugas-tugas lagi, ada hal yang lain. Iya, itu boleh. Oh, Bisa. bolos. Kan ini dampak itu kan negatif. Ini negatif. Nggak apa-apa. Iya, oke. Jadi karena nggak bisa bagi waktunya dengan baik, itu dampaknya membolos sekolah ya. Karena mungkin malamnya itu kalian nongkrong, terus akhirnya kesiangan bangunnya, terus akhirnya membolos. Oke, nah ini dampak dari kesulitan mengatur waktu tadi. Jadi benar yang disampaikan teman kalian tadi, itu yang pertama itu ada tugas menumpuk karena dikerjakan secara terburu-buru. Terus kemudian nilai belajar itu jadi menurun karena tidak bisa membagi waktunya antara bermain dan belajar tadi, itu berpengaruh ke nilai. Terus selanjutnya itu sering begadang dan mudah lelah. Terus selanjutnya ada waktu habis untuk bermain game, rebahan, dan lain sebagainya tadi. Terus kemudian karena kalian itu tidak bisa membagi waktu, itu juga dapat memunculkan stres gitu. Nah, kemudian manfaatnya jika kita bisa membagi waktu itu yang pertama, belajar itu jadi teratur gitu dan tidak terburu-buru. Terus kemudian yang kedua itu hasil tugasnya itu maksimal dan rapi. Kemudian ada perasaan tenang dan terhindar dari stres, dan selanjutnya itu hidup lebih seimbang dan menyenangkan. Nah, terus kemudian ada langkah-langkah agar kita bisa memanajemen waktu. Yang pertama itu kita kenali dulu penyebabnya apa. Apakah karena memang faktor dari diri, atau mungkin pengaruh dari lingkungan, pertemanan, gitu bisa jadi. Terus kemudian selanjutnya adalah membuat skala prioritas. Jadi kita buat prioritas kegiatan agar dapat mengetahui kegiatan yang penting didahulukan, seperti itu. Kemudian kita nyusun jadwal harian. Kita jadi punya jadwal antara jam belajar, jam bermain, dan waktu untuk istirahat. Kemudian kita bisa menentukan batas waktu bermain dan disiplin dalam menjalankan jadwal tersebut. Nah, selanjutnya kalau kalian berhasil itu bisa memberikan reward kepada diri sendiri. Jadi kalau misalkan hari ini kalian itu bisa berkegiatan sesuai dengan jadwalnya, terus kemudian tugas-tugas sudah selesai, kalian bisa memberikan reward berupa kayak jajan sesuai dengan yang kalian inginkan, seperti itu. Nah, untuk menyusun skala prioritas ini, Bu Mutia punya lembar kerja. Di sini itu kan terdapat toples ya, toples kegiatan. Nah, itu nanti di bawah toples ini kalian isi saja aktivitas yang biasanya kalian lakukan. Misalnya yang pertama adalah belajar, terus kemudian yang kedua adalah bermain HP, yang ketiga adalah scroll sosmed, keempat menonton film dan lain sebagainya. Pokoknya ini ada toples-toples, bawahnya itu kalian isi saja kegiatan sesuai dengan aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian dari toples-toples ini arsirlah sesuai dengan seberapa banyak waktu yang digunakan. Gitu, kalau misalkan waktunya itu banyak digunakan untuk main HP, kalian bisa mengarsir toples ini secara full. Kalau misalkan belajarnya itu lebih sedikit, kalian bisa arsirnya itu setengah atau seperempat gitu aja. Oke? Iya, diarsir. Kalau misalkan kalian punya spidol berwarna, dikasih warna boleh. Kalau nggak punya pensil atau nggak punya bolpen atau spidol, boleh pakai pensil. Nah, kemudian nanti di baliknya itu juga ada pertanyaan, nanti dijawab saja. Itu yang pertama ada dari kegiatan dari ini tadi, toples ini tadi, ada aktivitas apa yang paling banyak kalian lakukan, nanti dituliskan. Kemudian ada dampaknya juga. Kalau misalkan kalian menghabiskan waktu itu lebih banyak bermain daripada
mengerjakan tugas seperti itu. Terus kemudian yang ketiga itu ada kalian dapat mengatur ulang aktivitas hariannya. Jadi disusun kalau misalkan sebelumnya itu lebih banyak bermain atau misalkan nonton film, bermain game kayak gitu. Nah, nanti diatur ulang agar lebih mengedepankan belajarnya gitu. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, langsung aja ya. Belakang. Sini. Ini Maria. Iya. Ya. Oke. Kurang satu. Oke, bisa dikerjakan. Ya, ini dulu. Ini kamu dituliskan dulu, misal toples pertama ini belajar kegiatannya. Terus yang kedua ini misal membantu orang tua kayak gitu. Ini contoh aktivitasnya ada di sini. Itu. Nah, nanti kalau misalkan kamu waktunya itu lebih banyak buat main game gitu ya, ini bisa diarsir full. Kalau misalkan kamu belajarnya sedikit, itu bisa diarsir sedikit aja gitu. Kalau belajarnya banyak ya wes di full gitu. Jadi disesuaikan sama seberapa banyak kalian menghabiskan waktu untuk kegiatan tersebut. Ada yang bingung nggak? Nggak ya? Bukan, ini jadi di bawahnya. Nah, nanti misal ini ditulisnya di sini. Dan aku sudah pakai toples. Iya, jadi ngarsirnya tuh gini loh. Kan ini makan, kamu misal banyak makan, ini begini. Gitu. Nek misal tidurnya dikit ya gini aja. Tapi kalian tulisan makan, tulisan tidur ini di bawah yang garis ini ya. Jadi kalau misalkan kalian itu misal lebih banyak menggunakan waktunya untuk makan, itu garisnya itu bisa full arsirnya. Terus jadi kalau misalkan kalian Aku sefot ini. salah tapi. Abe. Nggak harus semua, tapi ya jangan sedikit-sedikit. Kenapa? Jangan sedikit-sedikit, tapi ini kan 4, ditambah lagi aja. Kalau misalkan bingung, ini ada salah satu contohnya, cari aja di sini. Gitu. Boleh, sampai penuh-penuh nggak apa-apa. Nih kalau misalkan ada berbahan warna gitu, diwarnain lebih bagus. Di sini ada yang bingung nggak? Ya, bisa ya. Bisa ya? Diet. Minggu itu dino ping Apa puasa Senin Kamis? Bolong berapa kamu? Belum. Full ya? Ramadan full puasa ya? Boleh. Nah, oke. Nih kalau bingung bisa lihat di sini loh, ada contohnya. Contoh aktivitasnya.
Jangan lupa pertanyaan di belakangnya juga dijawab ya. Nah, yang sudah selesai, nanti Bu Mutia kasih lembar evaluasi hasil terkait dengan pertemuan ini. Jadi, saya bagikan instrumen evaluasi hasil ini nanti diisi. Nah, kalau misalkan ini kan ada skala 1 sampai 4, nanti diisi sesuai dengan keterangannya aja ya. Kalau yang sudah bisa diisi. Oke, bisa ditahan di situ dulu. Oke. Itu diisi. Enggak, ini cuma singkat aja kok. Iya, centang-centang aja. Pengen dong. Kasih nama nggak? Iya, dikasih nama. Nanti geser ke belakang. Ada yang sudah jadi? Wow. Tulisannya bagus sekali ya. Lah ini belum loh, ini siapa ya? Tri yang mana? Oh iya, ini salah tadi. Sudah. Ini lo belum dikerjakan. Yang belakang jangan lupa dikerjakan ya. Ada yang sudah lagi? Yang ini juga ya, dicentang-centang aja. Di sini ada yang sudah? Kasih nama ya. Karena nggak pernah. Soalnya ini warnanya putih. Oh. Di belakangnya jangan lupa dijawab ya nanti. Ini ada pertanyaan. Iya, dikasih nama. Makasih. Makasih. Belum. Namamu. Nggak usah dikasih. Yang mana? Ini namamu, kasih namamu. Hafid. Mana-mana Habib. ada. Hafid apa Habib? Kevin. Sudah? Dewi. Sorry ya. Udah? Di sini udah, itu dijawab. Belakangnya udah dijawab. Ya. Oh, bagus banget.
Yang ini nggak diisi sekalian. Sabar. Kayaknya kosong semua deh. Ayo udah nggak apa-apa, 6 aja nggak apa-apa. 8. Apa sih? Apa ini? Ya. Iya dikasih nama. Saya enggak ya. Centang iki yang ini tuh satu aja, ini satu aja, ini satu aja, satu aja. Ulang. Ya, tak kasih lagi. Punya siapa itu tadi? Mau bawa ulang nggak? Dikasih. Ini punya siapa? Punya Atri. Kasih ya. Sini udah belum? Apa? Udah dikasih nama yang ini? Sudah. Ada yang belum? Ini kasih nama enggak? Yang itu enggak kepake. Namain. Oh iya. Maaf enggak kebaca. Yang sini udah belum? Belakangnya belum? Sudah Maria? Ininya? Udah. Pintar. Ini udah semua? Berwarna banget ya yang sebelah sini. Terima kasih ya. Iya. Saya banyak memperhatikan Iya kasih nama. Lah yang ini malah full Maria. Yang tadi kok enggak? Saya capek. udah pusing. Terima kasih. Iya. Quality time itu kayak menghabiskan waktu bareng keluarga. Ya nggak apa-apa, ditulis saja quality time sama pacar, bawain itu sama. Punya nggak aslinya? Punya ya? Oh enggak. Yang ini udah? Dikasih nama? Kasih nama, Bu. Ah, ini kan betul. Apa? Nggak kelihatan. Dipotong kalau kukunya panjang. Ayo, kurang apa? Dampaknya kayak tadi loh. Itu kalau misalkan kamu mengatur ulang aktivitasmu, terus kemudian perubahan apa yang akan dilakukan. Jadi kalau misalkan sebelumnya ini paling banyak itu kan scroll sosmed. Nah, perubahannya itu nanti saya akan berubah mengatur waktu menjadi yang lebih banyak itu belajar kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak harus semua.
Atau apa ini? Disamain aja kayak tadi nggak apa-apa. Apa? Kasih nama, kasih nama. Di bawahnya boleh, atas boleh. Nah, waktunya udah habis. Udah. Kita refleksi kegiatan pada hari ini ya. Kegiatan pada hari ini kita dapat menentukan skala prioritas. Jadi kalian kan sudah menentukan aktivitas di toples ini. Nah, itu di sini juga sudah ada arsirannya seberapa banyak waktu yang digunakan untuk misalnya, nah, kalau punya Yohanes itu dia waktunya itu sering digunakan itu nongkrong. Itu yang paling banyak ya. Oke, kayak gitu. Jadi, nah itu kan sebelumnya itu waktunya yang paling banyak digunakan itu untuk nongkrong. Nah, dari pembelajaran hari ini mungkin bisa diubah ya nanti untuk lebih banyak belajarnya. Gitu. Baik, karena waktunya sudah habis, Bu Mutia tutup pelajaran pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.